Setelah kita breakdown episode kedua dari series Monarch Legacy of Monster, kini kita akan langsung breakdown episode ketiga dari series ini, yang sudah memasuki episode keempat dan juga kelima saat video ini dirilis. Untuk kalian yang belum menonton seriesnya, bisa langsung tonton sekarang di Apple TV Plus ya, untuk mendapatkan cinema experience. Sebelum masuk ke breakdownnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. So Universe, let's talk about it. Episode 3 ini dibuka dengan scene di mana Kentaro, Mei, Kate, dan Lee berada di fasilitas Monarch. Dan mereka berempat ingin mencari tahu keberadaan Hiroshi. Apakah Hiroshi masih hidup? Kentaro bertanya kepada Lee bagaimana kita bisa mencari tahu apakah ayahnya masih hidup. Dan Lee menjawab mulai dari melihat jejak keberadaan terakhirnya. Kate berkata jika jejak terakhirnya ada di Alaska. Mei bertanya kepada Lee kenapa dia ingin mencari Hiroshi. Dan Lee menjawab jika Hiroshi sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Dan dia adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Pada saat mereka ingin kabur, tiba-tiba sirine berbunyi dan Lee menyuruh agar masuk ke van. Akhirnya mereka kabur dengan van. Timeline beralih ke 1954, tepatnya 2 tahun setelah event di Filipina, di mana Lee, Keiko, dan Bill menunggu orang penting di sebuah bandara. Lee berkata jika perburuan monster yang selama ini mereka lakukan tidak dianggap serius. Agar mereka dianggap serius, maka Lee berupaya mencari pendanaan. Ternyata yang mereka tunggu adalah jenderal yang sebelumnya memberikan misi kepada Lee untuk menjaga Keiko di Filipina. Di sini mereka bertiga mengajak jenderal dan pasukannya untuk melihat sebuah fosil yang ternyata itu adalah jejak kaki raksasa yang mereka temukan di Indonesia sekitar 3 minggu yang lalu. Jenderal pun kaget dengan hal tersebut dan menganggap jika ini adalah hal yang mengerikan. Bill menambahkan bisa saja mereka muncul dengan cara teleportasi. Jenderal tersebut sedikit curiga kenapa hanya ada jejak kaki dan tidak ada fotonya. Lee pun langsung berkata kepada jenderal tersebut jika mereka bisa memancingnya keluar. Dan Bill menambahkan dengan menggunakan 68 kg uranium. Mereka juga menjelaskan kepada jenderal tersebut jika mereka sebenarnya telah lama menemukan jejak radiasi di troposfer. Dan bisa jadi ini adalah jejak dari para Titan. Namun untuk menggunakan uranium tersebut agar memancing Titan, mereka butuh izin dari Presiden Amerika Serikat. Dan Lee pun berkata bahwa kemunculan para Titan ini bisa menjadi ancaman besar. Jenderal pun pergi dan Lee menjelaskan kepada Bill agar tidak menjelaskan tentang teleportasi. Dan Keiko berterima kasih kepada Lee karena telah membantunya selama ini. Dan opening. Kembali ke timeline 2015 di mana Kate dan teman-temannya berada di sebuah kapal menuju ke Korea Utara menggunakan sebuah kapal kargo. Dan timeline kemudian beralih lagi ke 1954, tepatnya di Bikini Atoll, di mana Bill, Keiko, dan Lee mempersiapkan diri untuk ke suatu tempat yang ternyata mereka berada di sebuah pantai. Dan Bill terkejut dengan kemunculan tentara yang mengecat sebuah bom dengan gambar kepala Godzilla yang diberi garis merah. Bill pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Lee dan Lee pun langsung mendatangi jenderal yang sebelumnya bertemu dengan mereka bertiga. Lee mengatakan jika hal ini tidak sesuai dengan yang mereka bicarakan di hari kemarin. Karena jenderal malah menggunakan bom nuklir, bukan uranium biasa untuk menarik kemunculan sosok Titan. Yang dimana hal ini memicu perdebatan di antara mereka. Kembali ke timeline 2015, di mana Mei menelpon seseorang dan dia pun akhirnya membuang smartphone-nya. Yang dimana hal itu dilihat oleh Kentaro. Dan Kentaro berkata jika membuang limbah di laut bukanlah hal yang baik. Mereka pun akhirnya berdebat dan kembali mempertanyakan soal Lee dan bagaimana mereka berdua bisa mempercayai pria tersebut. Kentaro pun meminta maaf kepada Mei karena dia telah membuat Mei ikut campur terlalu jauh dengan masalah yang mereka hadapi. Lee akhirnya memberikan sebuah plan di mana dia akan membuang files yang mereka miliki ke laut sebelum mereka semua sampai ke Pohang. Dan nanti mereka akan dijemput oleh kenalan Lee yang bernama Duho. Sesampainya di perbatasan, mereka diawasi oleh penjaga di sana. Dan karena ketakutan, Mei mencoba untuk memberikan paspor yang dia miliki ke penjaga tersebut. Namun mereka akhirnya tertangkap dan akan dimasukkan ke sebuah mobil. Sebelum dimasukkan, ternyata salah satu penjaga itu malah memukul penjaga lain. Dan akhirnya kita baru mengetahui jika salah satu penjaga tersebut adalah teman dari Lee yang menjemput mereka dan dialah Duho. Di sisi lain,
Tim dan temannya bertemu salah satu petinggi Monarch. Tim menjelaskan jika apa yang dipercaya oleh Lee itu sangat penting. Namun dia justru dimarahi oleh petinggi tersebut dan mengatakan ke tim jika teori yang dia bilang itu penting, kenapa dia tidak mengatakannya ke Dr. Serizawa. Saat sedang dimarahi, teman tim mendapatkan telepon yang memberi informasi baru jika mereka berempat, yaitu Lee, Mei, Kate, dan Kentaro berada di Korea Selatan, yang sebelumnya ditahan di pelabuhan Pohang, dan mereka kini mencari keberadaan Lee. Beralih ke Korea, di mana Lee, Mei, Keiko, dan Kentaro kini bersama Duho berada di sebuah bandara yang ternyata mereka akan menggunakan sebuah pesawat tua untuk menuju ke Alaska. Timeline beralih ke 1954 di Bikini Atoll. Di sini, para pasukan militer sedang duduk santai melihat dari kejauhan. Sambil merekam, akhirnya sonar yang mereka gunakan mendeteksi adanya suara dari bawah laut. Dan Bill juga merekam dari kejauhan. Momen misterius pun terjadi, di mana mereka semua melihat kemunculan Godzilla yang mendatangi bom nuklir yang baru saja mereka pasang. Keiko sedikit marah dengan hal tersebut. Lee pun berkata kepada jenderal jika jenderal tidak memahami apa yang mereka lakukan. Dan dari kejauhan, kemunculan Godzilla semakin jelas. Jenderal pun akhirnya menyuruh pasukan untuk meluncurkan sebuah senjata yang bernama Castle Bravo 30 ke arah Godzilla, dan dalam 10 detik Keiko lari untuk menghentikannya. Namun sayangnya nuklir diledakkan dan Godzilla makan kenyang. Kembali ke timeline 2015, di mana mereka berada di sebuah pesawat yang mereka gunakan. Lee dan Kentaro membicarakan soal Monarch dan kemunculan sosok dinosaurus raksasa yang sebelumnya pernah mereka temukan, dan juga membicarakan soal kehidupan Hiroshi ketika masih kecil. Di sini, Mei menjelaskan Lee tentang apa yang dia cari soal Alaska dan juga memperlihatkan map milik Hiroshi, dan akhirnya mereka akan menuju ke sebuah tempat yang bernama Barrow. Kembali ke timeline 1954, di mana Keiko bersedih soal apa yang telah dilakukan oleh jenderal tersebut. Namun Lee berkata jika jenderal menghubunginya tentang pendanaan yang mereka dapatkan, dan mengira Lee telah membuat proposal dan jenderal menolak permintaan tersebut, dan dia berkata apa yang diminta Lee itu tidak cukup, dan jenderal memberikan cek kosong untuk diisi sendiri oleh mereka, dan membuat Bill dan Keiko terkejut. Ternyata jenderal menyuruh mereka semua untuk mencari keberadaan kaiju lain di seluruh dunia. Karena Keiko khawatir jika apa yang dilakukan oleh jenderal kepada Godzilla terjadi lagi, dia sempat berargumen dengan Lee. Apakah nanti semua hal yang mereka ketahui akan diberitahukan oleh jenderal? Lee mengira Keiko menyuruh Lee untuk berbohong kepada jenderal. Namun Keiko berkata jika dia tidak menyuruh Lee untuk berbohong, namun merahasiakannya. Dan mereka pun bersepakat kepada Lee agar memberitahu jenderal jika ia diberitahu oleh mereka berdua. Timeline beralih ke 2015, di mana akhirnya mereka sudah sampai di langit Alaska. Duho berkata kepada Kate jika di sini mereka akan bertemu dengan ayahnya. Kate di sini sedikit canggung dan bingung karena dia sebelumnya kesal dengan apa yang telah dia ketahui dengan berbagai hal yang dirahasiakan oleh ayahnya. Namun syukurnya Duho memberikan nasihat baik kepada Kate. Tidak lama mereka malah dihadapkan dengan cuaca buruk dan Lee mengambil alih kendali pesawat yang mana mereka melakukan manuver tajam sehingga membuat pesawat mereka hampir menabrak sebuah bukit. Namun syukurnya pesawat tersebut berhasil mendarat dengan keras. Mereka pun keluar dari pesawat dan mencari jejak keberadaan Hiroshi dan Kentaro, dan mereka menemukan bangkai pesawat yang terjatuh. Di sini, Kentaro melihat ke bagian pilot yang mana dia tidak menemukan mayat ayahnya, sehingga membuat Lee berkesimpulan jika Hiroshi sepertinya masih hidup. Di sisi lain, Duho melihat adanya sebuah camp, dan saat mereka masuk, Kate menemukan catatan-catatan yang ditulis oleh Hiroshi yang membuat mereka berkesimpulan bahwa Hiroshi masih hidup. Di sisi lain, Duho menarik sebuah tali dan juga melihat-lihat bangkai pesawat yang sudah jatuh. Namun tidak lama, dia malah menemukan jika pesawat tersebut memiliki bekas cakaran dari sosok Titan dan berteriak menyuruh mereka segera berangkat. Dan tidak lama, es di sekitar menjadi retak. Duho yang berada di pesawat pun menjemput mereka berempat. Namun sayangnya, pesawatnya dihentikan oleh sosok Titan mengerikan, dan ternyata Titan tersebut memiliki kemampuan untuk membekukan secara cepat benda yang ada di sekitarnya. Oke, waktunya kita breakdown ya. Episode 3 kali ini berjudul Secret and Lies, yang tidak hanya fokus menjelaskan tentang bagaimana Monarch tercipta dan apa saja yang menjadi rahasia mereka, namun juga bagaimana Kate dan Kentaro mencari Hiroshi. Pada timeline 1954, kita diperlihatkan jika para pasukan militer membuat sebuah bom dari uranium untuk memancing munculnya Titan, dan yang muncul kini adalah Godzilla. Dan pada momen ini, para pasukan militer serta Bill Randa berhasil mengabadikan momen tersebut, yang foto-fotonya serta kemunculan klip-klipnya bisa kita lihat di film Legendary Monsterverse sebelumnya, seperti pada film Kong Skull Island.
Pada saat Bill Randall menjelaskan tentang teori teleportasi, Lee menyetopnya dengan membahas hal lain kepada jenderal. Karena hal tersebut kemungkinan belum dapat diterima oleh jenderal. Karena nantinya bisa saja hal ini dianggap mengada-ngada dan jenderal tidak akan memberikan pendanaan kepada mereka bertiga. Selain Bill sedikit menjelaskan tentang teori teleportasi, dia juga menjelaskan tentang teori bumi datar. Sampai sejauh ini di Universe Monsterverse, kita masih belum melihat kemunculan sosok Titan yang bisa melakukan teleportasi. Berbeda dengan kaiju dari Toho yang memang memiliki banyak sekali kemampuan unik seperti misalnya Gigan. Dan juga, bentuk bumi di Monsterverse tidak datar, melainkan berongga dan menjadi tempat tinggal dari para Titan yang muncul. Dan hal tersebut juga telah diteliti oleh Monarch berpuluh-puluh tahun kemudian. Pada episode ketiga ini kita juga diceritakan jika Godzilla memang pernah muncul di Indonesia dengan jejak kaki yang terbentuk dari lumpur. Wow, ada Indonesia coy. Selanjutnya pada event di Bikini Atoll, Godzilla juga memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan kemunculannya di San Francisco, di mana kemunculan Godzilla ini akan mengingatkan kita dengan ukuran Gojira pada film original yang dirilis tahun 1954, sesuai dengan event pada saat Godzilla versi Monsterverse diledakkan dengan bom nuklir oleh pasukan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pada saat tim memiliki tujuan lain dengan Monarch saat mengejar Lee, Mei, Kate, dan juga Kentaro, pimpinan dari Monarch sempat membahas soal Dr. Serizawa, yang mana Dr. Serizawa di timeline 2015 masih hidup. Meskipun kita tahu jika dia sudah tewas mengorbankan dirinya untuk membantu memulihkan Godzilla di film Godzilla King of the Monsters. So, itu tadi adalah breakdown dari series Monarch Legacy of Monster episode ketiga ya Universe. Kalau misalkan ada yang kurang atau teman-teman ingin menambahkan, bisa tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to sign out. My name is Zaganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.